Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat. Saya ucapkan terima kasih. Views-nya untuk konten-konten diabetes ternyata meroket ya, dan membuat channel ini kemudian banyak dikenal, membuat channel ini kemudian subscribernya juga naik drastis. Dan walaupun sebenarnya ini kontennya konten sedih, cerita saya mengalami sakit diabetes, ketemu obat, dinasihati dokter, disidang sama dokter, didudukkan sama dokter yang adalah teman saya, tapi ternyata konten itu ternyata diminati oleh banyak orang. Saya ingin menjelaskan, ini penting sekali untuk kita semua. Pertama, jangan dengarkan semua, jangan ikuti semua apa yang saya bicarakan di konten tentang diabetes, karena saya ini bukan dokter, bukan perawat. Tapi jadikan video saya ini pedoman untuk melangkah dan konsultasi ke dokter, karena banyak orang tidak tahu apa-apa tentang diabetes. Bahkan dia nggak sadar kalau dirinya diabetes. Maka pengalaman saya yang diabetes sudah lama, nggak tahu apa-apa, sampai kemudian saya disidang dokter, itu nggak dialami oleh teman-teman. Maksud saya, semua video silakan ditonton, silakan dilihat, sampai selesai juga nggak apa-apa. Toh saya juga senang teman-teman nonton sampai selesai. Tapi jangan ambil langkah hanya dengan melihat video saya. Kenapa? Karena teman-teman harus konsultasi dengan dokter. Pertama, ada yang banyak nanya, Pak, kok pakai obat kimia, kok nggak pakai obat tradisional? Saya sudah pernah pakai obat tradisional, tapi karena tidak dipandu oleh tabib, minum obat tradisional pun kan kita harus ada tabibnya, ada dokter herbalnya yang tahu bagaimana kondisi kita, minum herbalnya itu berapa dosis, pantangannya apa, harus bagaimana. Itu kemudian membuat perjalanan saya minum herbal untuk mengobati diabetes tidak berhasil. Saya pernah minum pletekan, saya pernah minum daun insulin, saya pernah minum brotowali berhari-hari, dan sebagainya. Herbal-herbal sudah berbekam rutin. Nah, kalau berbekam tentu saya masih rutin sampai sekarang. Kemudian itulah jawaban saya kenapa kemudian saya tetap menggunakan obat, karena ini direkomendasikan dokter. Jadi saya memang sebenarnya lebih setuju kalau non kimia, tapi ketika keadaan memaksa dan kita harus minum obat kimia, maka saya tentu harus konsultasi. Dan saya sudah ceritakan di konten sebelumnya, teman-teman, saya itu disidang sama teman saya dokter. Pak dokter ini kemudian mengatakan, Pak Soedi harus segera minum obat, jangan dibiarkan badannya dalam kondisi gula darah tinggi, nanti efeknya komplikasi kalau dibiarkan. Saya buat video baru, apakah minum obat dalam jangka panjang menyebabkan ginjal, komplikasi ginjal? Sudah saya bikin, jawabannya teman-teman bisa lihat, tonton itu sampai selesai. Ya, jadi itulah. Kemudian yang kedua, jangan sampai teman-teman lihat video saya, terus besok paginya langsung beli obat sendiri, diminum sendiri, ngikuti jejak saya. Nanti kalau teman-teman nggak sukses menurunkan gula darah, akhirnya protes. Saya sudah minum seperti Pak Soedi, kok gula darah saya tidak turun? Karena tiap orang itu, teman-teman, sifatnya beda. Penyakit saya sama penyakit teman-teman mungkin beda. Kondisi tubuh saya sama kondisi tubuh teman-teman juga beda. Karena itu selalu saya sarankan, saya baca komen-komen di sini ada banyak yang nanya seolah-olah saya dokter. Pak Soedi minumnya kapan? Minumnya harus yang 3 mili apa yang 5 mili? Minumnya sampai berapa lama? Saya nggak bisa jawab karena saya bukan dokter. Jadi tonton video saya sampai selesai untuk mendapatkan pengalaman saya tanpa harus teman-teman mengalami pengalaman sendiri. Setelah itu besok pergi ke dokter. Ke dokter, jangan ke orang yang tahu dokter. Saya nggak bisa jawab. Jadi pergi ke dokter, nanya, cek gula darah sampean, laporkan ke dokter, minta saran dari dokter, obat apa yang harus diminum. Dosisnya harus tepat, obatnya harus tepat, diminum dengan cara yang tepat, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh teman-teman. Mungkin setiap kita nanti kan beda. Ada teman-teman yang tidak bisa minum ini karena nanti berpantangan dengan sakit ini. Mungkin ada teman-teman yang alergi terhadap obat ini sehingga tidak bisa minum obat ini dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman,
konsultasilah dengan dokter, wajib. Kata Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, nanya ke orang ahli yang bisa kamu tanyain. Masa di desamu tidak ada dokter? Ada. Berangkat ke puskesmas, berangkat ke rumah sakit. Buat teman-teman yang sudah punya BPJS, alhamdulillah gratis. Kalau tidak punya BPJS, yang bayar paling berapa? Karena nanti kalau sudah tahu, dapat obatnya, dapat terapinya, harus olahraga ini, nggak boleh makan ini berlebihan dan sebagainya. Insya Allah nanti kita bisa sembuh bersama-sama. Apakah saya anti dengan pengobatan non-obat? Enggak. Saya sendiri sampai hari ini terus mencari. Di kolom komentar ada yang menyarankan misalnya apa, bread community, apa namanya. Ada komunitas ya di Indonesia ini yang tanpa obat, harus ikut WhatsApp. Cuma saya mengalami kendala karena kayaknya memang teknisnya menurut saya rumit untuk orang setua saya. Tua lah saya ini. Itu begini, komunitas apa sih namanya? Bread apa sih? Tulis ya nanti di kolom komentar. Astagfirullahaladzim. Saya masuk, saya sampai googling apa itu, googling dapat link WA. Saya masuk di link WA. Terus prosedurnya buat saya rumit, mungkin buat teman-teman enggak. Harus masukkan tes terbaru, harus masukkan data diri, kemudian nanti masuk ini. Kalau enggak ngupdate nanti di delete dengan sendirinya. Akhirnya saya masih belum bisa. Insya Allah di waktu yang akan datang, saya akan terus update. Buat teman-teman yang mengalami diabetes juga sama seperti saya, silakan di-subscribe karena ke depan akan ada terus konten seperti ini. Pengalaman saya, obat-obat saya, kemudian termasuk nanti obat non medis yang pernah saya konsumsi, nanti akan saya coba review di sini ya. Ada peletekan, daun insulin, brotowali, dan sebagainya. Ya, konsultasi dengan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.